Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya anggap aja ini jamaahnya ada di rumah ya. Dan memang jamaah lagi di rumah kan social distancing. Benar. Oh Masya Allah. Coba sekali lagi Bah. Eh, Sosial. apa physical distancing Masya karena sudah Allah. diganti sama WHO. Iya benar, Ya bukan Masya Allah. sosialnya tapi fisiknya aja. Iya benar Masya Allah ya. Jamaah yang dirahmati Allah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu yang terjadi jika kau mati. Masya Allah. Nah Ustadz ini katanya nih kalau orang udah meninggal itu masih akan ada bisa mendapatkan pahala. Jadi walaupun dia meninggal pun dia masih tetap mendapatkan pahala. Nah itu amalan-amalan apa tuh Ustadz yang bisa menjadi pahala bagi dia? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu Adam, ketika meninggal seorang anak cucu Adam, maka inqata amaluh, maka terputuslah semua amalnya ya, kecuali 3 pahala daripada 3 yang tadi, termasuk daripada doa anak soleh, kemudian termasuk daripada ilmu yang diajarkan, termasuk daripada amal jariahnya itu yaitu adalah sedekah jariahnya. Apa yang dia tinggalkan maka itu semua bermanfaat baginya. Ada orang menanam pohon, lalu ada burung yang mampir di pohon tersebut, itu juga bernilai pahala loh. Ada orang yang pernah menyumbangkan walau mungkin hanya sejengkal daripada tanahnya untuk dibikin jalan, maka semua yang lewat daripada jalan tersebut menuju jalan kebaikan, maka itu juga bernilai pahala. Ada orang yang menyumbangkan hartanya mungkin untuk menyelamatkan nyawa orang lain, termasuk misalnya garda terdepan, misalnya tim medis, misalnya polisi, misalnya tentara, semua mereka itu adalah orang-orang yang memiliki yang namanya pahala jariah. Mereka meninggal dalam tugasnya maka mendapatkan pahala jariah. Kenapa? Karena dia meninggal dalam tugasnya udah syahid, udah mendapatkan pahala jariah karena menyelamatkan nyawa orang lain gitu loh. Kemudian ilmu yang bermanfaat, pahala daripada ilmu yang bermanfaat seperti tadi yang kami sampaikan, seorang orang tua mengajarkan anaknya mengaji gitu. Maka ilmu yang bermanfaat yang diberikannya ini akan mengalir terus pahalanya. Kita duduk di sini misalnya, atau ada mungkin teman-teman di luar sana nggak bisa ceramah, tapi setiap nonton ceramah dia yang edit gitu kan, dipotong-potong dalam niat kebaikan bukan untuk niat yang buruk, kemudian disebarkan setiap orang yang mendengarkannya, Masya Allah, maka orang yang ngeditnya, orang yang menyampaikan, orang yang share postingan tersebut, maka insya Allah akan mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang itu sudah meninggal dunia nanti, ketika postingan tersebut masih tersebar, masih ada gitu kan, masih di-share sama orang lain, maka pahalanya masih mengalir untuk orang tersebut. Kemudian doa daripada anak soleh. Hebatnya hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Untungnya Rasulullah tidak katakan anak kandung. Bayangin seandainya Rasulullah katakan anakmu yang soleh atau anak kandungmu yang soleh, kasihan yang gak punya anak. Benar. Tapi Rasulullah katakan doa anak yang soleh. Doa anak soleh itu bukan hanya daripada anak kandung, berarti kita pernah berbuat baik sama orang. Kita pernah mungkin mendapatkan seorang mahasiswa yang lagi kesulitan di kosannya misalnya dari saat-saat seperti ini. Atau kita mendapatkan seorang pelajar misalnya, lalu kita kasih dia jajan. Ante aman-aman aja di kos. Enggak, ini pengalaman aneh Bib nih, banyak banget yang nolong aneh nih Bib. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu termasuk daripada pahala jariah, termasuk daripada amal yang tidak terputus pahalanya ketika seseorang berada di dalam kuburnya. Ada yang lebih penting daripada itu. Semua amalan, semua pahala akan meninggalkan seorang jenazah dalam riwayat itu ketika sudah datang malaikat Mungkar wa Nakir bertanya kepada mereka. Lalu diusir, siapa kau? Saya pahala sholatnya, saya mau temani dia. Jangan. Siapa kau? Saya pahala puasanya, saya mau temani dia. Pindah. Saya mau tanya ini mayat ini. Saya pahala ininya, pindah. Pokoknya saya mau tanyain ini mayat. Siapa kau? Kenapa enggak mau pindah? Kata dia, saya sahabatnya ketika di dunia. Pindah, enggak mau. Dia enggak pernah ninggalin saya ketika di dunia. Saya enggak mau ninggalin dia ketika di kuburnya. Siapa sih kamu? Saya adalah Al-Quran. Saya adalah pahala dia baca Al-Qurannya. Karena dia adalah, makanya disebut sahibul Quran. Sahabat Al-Quran gitu. Maka Al-Quran menjadi sahabatnya. Bukan hanya di dunia dia bersahabat dengan Al-Quran. Sampai di kuburnya dia bersahabat dengan
dengan Al-Quran, Al-Quran menemaninya sampai nanti mau masuk ke surga ditanya seberapa tinggi derajatnya, seberapa jauh ayat yang dia baca, seberapa jauh ayat yang dia tadabburi, seberapa jauh ayat yang dia share kepada orang lain, maka Al-Quran itu adalah termasuk pahala yang akan menemaninya sampai di dalam kuburnya. Apakah terputus? Tidak terputus. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran, pada saat dia membacanya tidak hanya membaca sendiri. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang pernah belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mendalami Al-Quran, lalu wa'allama, lalu mengajarkan kepada orang lain. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takunil khamisah. Kalau mau bahagia dunia akhirat, yang pertama kun aliman, jadilah seorang ahli, jadilah seorang pengajar, jadilah seorang guru, maka engkau akan bahagia. Enggak bisa jadi guru, enggak semua orang jadi pengajar. Maka jadilah au muta'alliman, atau jadilah seorang pelajar. Maka ketika engkau belajar, maka engkau akan bahagia. Enggak bisa juga jadi seorang pelajar karena mungkin usianya sudah lanjut atau apa segala macam. Au mustami'an, maka jadilah seorang pendengar. Duduk di depan TV-nya, setelah Trans TV, dengerin Islam itu indah. Mendengarkan kan? Mendengarkan. Enggak bisa juga mendengarkan karena enggak sempat, mungkin enggak punya waktu. Apakah masih bisa bahagia ya Rasulullah? Masih bisa. Au muhibban, atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Dia enggak bisa ngajarin Quran. Dia juga nggak bisa jadi pelajar di situ, di tempat Quran tersebut. Dia juga nggak bisa setiap hari mendengarkan ilmu tentang Al-Quran. Tapi dia menjadi muhibban. Dia yang sponsori asramanya. Dia yang sponsori sembakonya. Dia yang menjadi orang yang mencintai orang-orang ahlul Quran. Maka mereka semua ini adalah orang yang bahagia. Fala takunil khamisah. Tapi jangan jadi golongan yang keempat. Maka engkau akan celaka. Siapa dia? Sudah tidak mau mengajar. Tidak mau juga belajar, tidak mau juga mendengar, tidak mau juga jadi sponsor. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kuburnya seseorang, mereka hanya mengharapkan yang namanya pahala. Mereka berebut dalam kubur ya, Aca. Ustaz Syam, berarti sekali lagi ini mungkin mengingatkan juga untuk para jemaah. Berarti ada 3 ya Ustaz. Yang Iya, pertama betul. tadi ada doa anak yang soleh Anak ya. soleh. Yang kedua Sedekah jariah. sedekah jariah, dan yang ketiga Kemudian ilmu yang bermanfaat. bermanfaat Masya Allah, semuanya. jamaah ini sangat-sangat membuktikan bahwa Allah begitu baik sekali sama kita. Saat kita meninggal pun Allah masih memberikan pahala-pahala untuk kita, cara untuk mendapatkan pahala. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan amalan-amalan jariah tersebut sampai kita meninggal untuk mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, ini ada yang menarik, ini ada artikel, sebuah artikel. Nenek yang mengalami mati suri dan melihat surga dan 4 berita heboh lainnya. Masya Allah. Usai lihat kerajaan surga. Nah ini Masya Allah. Ini Ustadz, mengapa Allah menciptakan mati suri? Nah apakah itu pertanda Allah memberi gambaran akhirat untuk kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan kepada semua jamaah Islam Tinda yang lagi nonton Islam Tinda untuk tetap berada di rumah, stay di rumah, belajar, ibadah dan bekerja di rumah. Sama halnya dengan kami menyajikan kajian Islam itu indah lewat Islam itu indah untuk sama-sama kita makin dekat, ibaratnya makin dekat dengan Allah, makin mengingat Allah. Karena kalau berbicara tentang mati suri itu memang ada. Sebenarnya begini, mati suri itu adalah Allah menggenggam, jadi ada ibarat tali, yang satunya dilepas, yang satunya masih terikat. Sekali lagi, yang satu sudah terlepas, tapi yang satunya masih terikat. Maka masih bisa dicabut lagi untuk ditarik lagi, untuk bisa balik lagi ke dunia. Ibaratnya seperti itu. Karena mohon izin, mohon maaf, mati itu digenggam, kemudian dilepas. Sama karena makanya tidur itu adalah saudaranya mati. Ya. Tidur itu saudaranya mati. Makanya pada saat orang tidur dilepas, kemudian dikembalikan. Sehingga dia terbangun. Makanya kalau kita bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusur. Karena kita seakan-akan memang sudah mati. Kalau berbicara tentang mati suri, saya langsung ingat sahabat saya, teman kecil saya juga pernah mati suri. Jadi kemudian dia hidup lagi, kemudian dia menceritakan. Kemudian sepupu saya juga seperti itu. Tapi setelah itu dia wafat lagi.
Jadi ada yang langsung setelah sadar ngobrol menceritakan kejadian yang dia Langsung lihat, meninggal lagi ya, kemudian Ustadz ya? balik lagi meninggal lagi. Oh. Ah saya sudah lihat tempat saya semua, tapi yang satu ini enggak, aku disuruh kembali ke dunia untuk Oh, Masya memperbaiki. Allah. Jadi ada dua perihal seperti ini yang kejadian, dan ini akan terjadi sebagai pembelajaran buat kita, peringatan dari Allah dan pembelajaran buat yang masih hidup. Nah, makanya mohon izin, mohon maaf. Karena kata Nabi, al-mautu babu, mati itu adalah pintu. Maka ini roh pada melihat-lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Terima kasih banyak kepada ibu mertua saya. Ibunya almarhumah. Itu pada saat beberapa hari sebelum wafatnya almarhumah. Sempat katanya begini. Ini diceritakan langsung, katanya semua rumah dikosongin. Anak-anak dibawa pergi kemana, nginap di rumah sepupunya. Dan sehingga yang tinggal di rumah mertua saya cuma istri saya sama mertua. Kemudian dia ceritakan semua apa yang terjadi. Bahwa saya sudah diperlihatkan tempatku gini. Dia sudah ceritakan. Jadi ada perasaan bentuk, alhamdulillah ini satu berkah buat kita ya. Bahwa sebenarnya pembelajaran untuk kita lebih berbuat baik sebanyak-banyaknya, buat tabungan akhirat. Jangan sampai kita, apalagi di musim wabah seperti ini, jangan sampai kita ibadah saya berkurang, tidak. Justru ibadah kita makin bertambah. Manfaatkan sebaik-baiknya ya Ustadz ya. Kita mungkin tidak bisa itikaf di masjid, tidak bisa ke masjid. Apa salahnya di rumah disiapkan yang namanya mi'rab. Ya. Mi'rab ya, semacam untuk tempat kita salat. Kalau musola kan terlalu besar ya. Mungkin pada Kayaknya nggak semua rumahnya muat ya, rumahnya aja berapa meter, terus mau bikin musola lagi ya, mi'rab aja ya. Jadi di situ tempatnya salat. Jadi seperti itu, seakan-akan kita ke masjid dan sebagainya. Ini mohon maaf, ketika kita berbicara mati suri, ini banyak kejadian bahwa sebenarnya Allah lagi memperingatkan kita, mengingatkan kita. Makasih banyak dari postingan tadi ini, bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengelak daripada kematian. Tidak bisa mengelak. Bahkan ketika kita tidur pun seakan-akan kita diberikan pembelajaran. Saya kemarin bilang gini, kok aku tidak mimpi lagi ketemu ibu saya, istri saya, orang tua saya. Tiba-tiba guru saya yang datang. Masya Allah. Nah, jadi tiba-tiba diperlihatkan. Jadi itu makin dekat. Jadi jangan, yang paling gak aman nih buat di rumah. Kita tidak bisa bicara tentang matinya. Coba bayangkan kalau Sasam masih aman, masih muda. Kita ini yang sudah tua-tua ini, coba pikirkan sahabat-sahabat kita sudah kemana. Nih, ternyata sepupu om saya, nenek. Saya pernah sahabat-sahabat saya sudah hilang semua satu persatu. Ya Allah. Sebentar. Kata Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan orang muda itu lebih dekat mati daripada orang tua. Aduh. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Ustadz Syam siap-siap tahun ini ya. Orang lu lebih muda daripada gue. Jadi kematian itu merupakan pintu penghubung antara dunia dan akhirat. Sehingga kondisi jasad ini atau tubuh ini masih terikat. Makanya roh itu sekali lagi akan keluar dan tidak akan kembali kepada jasad yang tidak pantas lagi untuk dimasuki. Sekali lagi, Andre Guruta K.H. Baharudin, Ketua Majelis Ulama Kota Makassar ya. Alhamdulillah beliau pernah menjelaskan di satu kajian beliau bahwa roh itu tidak akan masuk kepada jasad yang tidak pantas lagi untuk dimasuki. Subhanallah. Contoh maaf, kecelakaan tapi hanya sekadar kakinya patah. Itu masih bisa masuk. Tapi kalau dalam artian maaf, putus lehernya, Udah hancur hancur ya, palanya. Ustaz ya. Ini tidak pantas lagi roh masuk ke dalamnya. Jadi tubuh ini harus dijaga. Ya. Karena tidak mau menyiksa juga, tidak mau tersiksa juga. Jadi harus jaga kesehatan supaya insya Allah roh kita itu kalau ibarat ilmu kedokteran imunnya harus diperkuat gitu. Ya. Masya Allah. Imunnya harus diperkuat. Ustaz. Ya benar. Jadi ini Masya Allah ya Ustadz ya, ini sebenarnya mati suri ini bisa menjadi sangat-sangat jadi pembelajaran bagi kita semua ya Ustadz Iya, ya. Jadi sangat pengingat pembelajaran. banget bagi Pengingat, kita. iya. Ya Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya mudah-mudahan ini mungkin bagi yang beberapa belum tahu di rumah, karena nonton Islam itu indah dengan mengambil tema ini insya Allah jadi banyak pengetahuan yang bisa kita ambil ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah Habib, ini lagi-lagi nih pertanyaan yang tadi masih ketunda Iya, ya Habib. saya juga penasaran. Ini penasaran Iya. nih.
Jadi sebenarnya gimana nih Habib, kalau orang udah meninggal tuh, misalnya nih Aca udah meninggal nih. Nah Aca bisa tahu nggak nih Habib datang nggak nih, terus Ustadz Syam datang nggak sholatin, Ustadz Maulana datang nggak ya. Nah itu apakah kita bisa melihat Habib? Dalam Kan kita nggak ada yang tahu, siapa tahu yang udah Betul. duluan. Makanya dalam riwayat Imam Tabrani di dalam kitab Ar-Ruh itu juga dikatakan innal mayyit, sesungguhnya mayit itu ya'rifu man yughassiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa yudallihi fi hufratihi. Riwayat Imam Tabrani beliau mengatakan sesungguhnya mayit jenazah itu ya'rif, ya, dia tahu man yughassiluhu, siapa yang mandiin. Dia tahu. Kemudian wa yukaffinuhu, siapa yang mengkafankannya. Wa yahmiluhu, yang membawanya sampai ke lahat, sampai ke kuburan. Wa yahmiluhu, yang membawanya. Wa yudallihi, yang sampai memasukkannya fi hufrati, ke dalam lubangnya, mereka tahu. Masya Allah. Jadi sebenarnya orang meninggal, Cak, kalau Habib boleh tanyakan, orang meninggal itu tidur atau bangun? Khusus buat Aca nih. Orang meninggal itu tidur atau bangun? Terjaga atau enggak? Orang meninggal. Uh-uh. Kan kita lihat tuh kayaknya tidur ya. Iya. Kata Tapi kalau riwayat sebenarnya- Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Bangun. Manusia itu bangun seperti sekarang, tapi orang yang lalai itu ibarat dalam pandangan Allah itu tidur. Oh, Kapan mereka bangun sesungguhnya? Fa idza matu. pada saat mereka Waktu dia udah- wafat itu, waktu ruh dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jasadnya, oke jasadnya sudah nggak ada baterai lagi, habis sudah baterainya. Tapi ketika ruh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melek. Dikatakan ainul yakin. Masya Allah. Saat itulah ainul yakin, mata yang sesungguhnya memandang. Lihat malaikat, lihat manusia semuanya, dia lihat jasadnya. Dia lihat siapa yang, dan dia diperlihatkan oleh Allah, kan dia diperlihatkan bahkan di apa dalam bahasa itu direwin lagi apa? Rewind. Rewind. Di rewind. Iya, Ya. itulah. Ya, artinya Jadi kayak semuanya kaset gitu di kaset Ya. diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi kalau dikatakan dilihat atau tidak, melihat atau tidak, si mayit ruhnya itu melihat, mereka melihat siapa yang memandikan, siapa yang mengkafankan. Mereka melihat siapa yang membawanya, bahkan ketika dibawa mereka jenazah itu, ruh itu mendengar ni alihim, sampai tapak-tapak Ya. sandal itu, Masya Allah. itu jenazah mendengar semuanya, mayit itu mendengar. Bahkan yang membawa, makanya kalau ruhnya soleh, dalam kitab ruh itu, kalau ruhnya baik, maka ketika mereka dibawa sampai ke kuburan, gadimuni, dia tahu, dia berbicara tuh sama orang itu, gadimuni, ayo cepatkan, pengen dipercepat. Kalau yang ruhnya soleh itu, ayo gadimuni, percepat aku, bawa. Tapi kalau yang ruhnya tidak soleh, aina yadhabun, mau dikemanakan aku, mau dibawa kemana aku, kembalikan aku. Takut banget. Takut, pasti ya, Ustaz. makanya Imam Fudail bin Iyad itu beliau mengatakan, dukhul fid dunya hayyin wal khuruju minha syadid. Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan dukhul fid dunya, kalau kita lihat katakan manusia itu ajalnya tadi dalam perut ibunya sudah ditentukan oleh Allah, bahkan keluar dari perut ibunya seorang bayi manusia, ibnu Adam, anak cucu Adam, tidak pernah merasakan bagaimana dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Aca ingat gak waktu lahir? Enggak. Tidak. Nikmat saja kita. Masya Allah. Betul kan? Tapi ketika khuruj, kalau dukhul, masuk ke dunianya enak, kita senang, tanpa terasa, masuk ke dunianya. Tapi kita mikir gak bagaimana kita keluar nanti dari dunia? Subhanallah ya. Jadi wal khuruju minha syadid. Keluar daripada dunia itu berat buat kita. Bukan sesuatu yang enteng. Kenapa? Ya mungkin karena banyak amal perbuatan kita yang tidak sesuai. Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan hasibu qabla antu hasibu. Artinya kita sudah tahu nih, kita ini di neraka atau surga sebenarnya kita sudah tahu.
Tinggal rahmatnya Allah sudah. Masya Allah. Tinggal kasih sayangnya Allah, tinggal ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai telat, kita sadar, kita melihat orang yang melayat dan kita banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Itu yang kita takutkan seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Jadi sebetulnya ya selama kita hidup dan kita melihat orang yang sudah meninggal, teman-teman kita sudah wafat, itu secara tidak langsung sebenarnya Allah sudah memperlihatkan apa yang nantinya pun kita akan rasakan ya Habib. Betul. Ya. Masya Allah, luar biasa. Makin deg-degan ya Habib. Masya Allah. Semua Allah. kalau bicara meninggal dunia deg-degan. Keluarnya itu memang deg-degan Ya, ini keluar menarik, dari dunia. ini yang jadi pengingat diri juga ya Habib. Berarti masuknya itu kita mudah, bahkan kita tidak mengingat sekalipun cara kita masuk ke dunia. Tapi saat kita keluar begitu berat. Sama lah kalau Bikin Aca keluar status. negeri. Masya Sama ya Aca ya kalau keluar negeri bawa koper kosong gampang gitu kan masuknya. Iya benar. Pas keluar dari sana belanjanya banyak itu susah banget Jadi keluar. beranak jadi tiga Ada tuh. yang punya pengalaman. Kalau aku sih nggak pernah begitu. Ada gitu yang ya. Malah berkurang, kopernya nggak ada. Kok bisa sedekah di negeri orang sedekah gitu ya. Masya Allah. Ya jamaah, ini semakin menarik sekali, kita masih sedang membahas tema kita yaitu yang terjadi jika kau mati. Masya Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Alhamdulillah. Masya Allah.